Halo semua, kembali lagi di Frogger Devs. Di video kali ini saya akan membahas tentang Identity Access Management. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan share video-video saya, kemudian tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari Frogger Devs. Kita mulai saja. Untuk Identity Access Management secara konsep itu terdapat 3 fitur ya. Ada fitur autentikasi, ada fitur otorisasi, kemudian ada fitur user management. Untuk fitur otorisasi terdiri dari fitur dari single sign on. Jadi kalau kalian lihat di Microsoft, Google, ketika mengakses beberapa aplikasi dan ingin menggunakan login dari Microsoft ataupun Google, tinggal mensinkronisasikan saja. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi kita akan membuat login form atau single sign on yang akan diakses oleh beberapa aplikasi eksternal. Jadi, eee, secara konsep identity server ini nanti akan berdiri sendiri ya, tidak tergantung dengan service yang lainnya. Kemudian ada multifactor, jadi bisa login menggunakan username, email, password, maupun dengan kode OTP contohnya. Kemudian ada sesi dan token management. Jadi kalau kalian ya seperti chats ya, kemudian ada expirednya tokennya berapa menit, kemudian eee, tokennya bisa ketika expired dia bisa refresh token. Nah, itu ada di session and token management. Kemudian ada autentikasi, yaitu ada roles. Roles itu seperti eee, employee, admin, kemudian ada manager, SPV itu adalah roles. Kemudian untuk roles adalah aturan, aturan yang berlaku bagi tadi role user-nya tadi. Jadi, contoh sebagai user biasa dia hanya bisa mengakses untuk melakukan view, tidak boleh melakukan edit, tidak boleh melakukan update atau delete terhadap data gitu ya. Tapi kalau untuk administrator dia bisa akses semua rules yang ada, contohnya seperti itu. Kemudian ada user management, yaitu untuk mengatur user informasi ya seperti profile, alamat, nomor telepon, dan lain-lainnya. Teknologi yang akan kita gunakan tentunya adalah Microsoft, kita akan menggunakan .NET 7 di sini, kemudian akan menggunakan OpenID di ICT. Mungkin kalian pernah dengar juga, bisa juga menggunakan dengan Identity Server. Namun saat ini Identity Server sudah tidak termaintain lagi ya, tidak di-maintain dan sudah berganti menjadi 2ND Server. Karena OpenID di ICT open source, jadi saya akan menunjukkannya dalam video ini, kita menggunakan .NET 7 dan OpenID di ICT. Credential flow-nya yang akan sebenarnya ada pilihannya itu ada 4, ada resource owner, ada client credential, kemudian ada authorization code credential, kemudian ada implicit credential. Saya akan coba gambarkan sedikit ya tentang masing-masing credential flow-nya. Yang pertama adalah resource owner ya, password credential flow. Jadi secara konsepnya itu ada 3 bagian penting ya, ada resource owner di sini, ada client, ada authorization server. Yang akan kita buat sebenarnya adalah authorization server, tapi nanti saya juga akan menunjukkannya bagaimana cara mengkoneksinya, client ini, ke dalam authorization servernya. Mungkin nanti akan kita contohkan menggunakan Postman ya. Oke, secara flow-nya, penjelasannya, yang pertama adalah resource owner-nya itu bisa berupa user, bisa berupa API, itu akses ke client application, kemudian dari client application dia akan menanyakan username dan password-nya. Kemudian client akan mengirimkan username dan password yang sudah di-input atau dimasukkan oleh resource owner itu ke dalam authorization server. Ya, kemudian setelah berhasil username dan password-nya sesuai, si otorisasi servernya ini akan mengirimkan balik akses tokennya. Ya tentunya bisa juga di-modified dengan refresh token, dengan expired-nya berapa lama gitu ya. Itu bisa dikombinasikan. Untuk credential flow ini atau resource owner password credential flow ini bisa dikatakan cara lama ya. Dan ini kurang secure karena
klien itu bisa menyimpan, username dan password-nya, sedangkan klien itu bisa saja, dibuat oleh pihak ketiga atau pihak eksternal. Jadi pihak eksternal tersebut bisa mengetahui user dan password dari setiap, user-user yang ada di dalam organisasi. Makanya ini, dibilang kurang aman ya untuk penggunaan, zaman sekarang. Kemudian yang berikutnya ada client credential flow. Secara konsepnya mirip dengan resource owner password, bedanya hanya tidak ada resource owner. Jadi di sini hanya, peran pentingnya adalah klien request token, ya tentunya dengan membawa kredensialnya ya, jadi ya seperti username dan password-nya ke otorisasi servernya. Kemudian otorisasi server dia akan mengirimkan balik akses tokennya. Bisa juga dengan reverse token dan expire tokennya gitu ya. Mirip dengan yang sebelumnya, tapi tidak ada interaksi dengan, resource owner dan ini biasanya, digunakan untuk, machine to machine ya. Berikutnya ada authorization code flow. Di dalam authorization code flow ini akan melibatkan resource owner, client, authorization server, dan resource server. Di step pertama, resource owner akan mengakses client application karena sebagai pemilik resource-nya dia ingin mengakses data-data yang ada di dalam resource servernya. Step yang kedua, ketika klien ingin mengakses resource server secara bersamaan, klien akan mengirimkan authorization request ke dalam authorization server dengan membawa parameter response type code dan client ID serta client secret dan redirect query. Jadi parameter-parameter tadi mandatory ya, harus dikirim. Jadi ketika klien melakukan request ke dalam authorization server harus membawa parameter response type code, kemudian ada client ID, kemudian ada redirect query. Dan untuk yang tipe private itu ada client secret. Untuk yang tipe public seperti single page application seperti Blazor, React, Vue itu adalah single page application sehingga tidak membutuhkan client secret. Kemudian ada juga request parameternya yang berupa opsional yaitu scope. Biasanya juga di setup di dalam otorisasi server sehingga pada saat akses bisa diperiksa bahwa aksesnya tersebut apakah memiliki scope yang didaftarkan. Di step yang ketiga, user akan melakukan autentikasi ke dalam login page yang disediakan oleh otorisasi server. Jadi login page-nya itu tidak disediakan oleh klien, tapi yang menyediakan adalah otorisasi server. Sehingga dalam step ini klien tidak bisa melakukan atau menyimpan username dan password yang di-entry oleh si resource owner. Jadi klien ini hanya membuka login page atau meredirect login page yang disediakan oleh otorisasi server. Ketika sudah diverifikasi ya, username dan password-nya, authorization server akan mengirim balik ke klien ya authorization code-nya. Selanjutnya, klien akan mengirim authorization code beserta redirect query-nya, sehingga ketika sudah berhasil login, username dan password-nya sesuai, uh, otorisasi server ini akan mengirimkan akses token ya beserta refresh token, expire token, kemudian bisa juga dikirimkan akses role-nya segala macam. Itu bisa di-customize di otorisasi server. Nah, akses token tadi yang akan digunakan oleh klien untuk melakukan akses ke resource server ya, yang tadi sudah diinisiasi di step kedua. Akses token tadi itu akan diperiksa juga oleh resource server. Apakah akses token yang dibawa oleh klien merupakan hasil keluaran dari otorisasi server. Resource server ini akan minta otorisasi server melakukan pengecekan apakah token tersebut berasal dari otorisasi server yang dikeluarkan. Jika sukses, maka klien dan resource owner ini akan bisa melakukan pengaksesan data ke dalam resource server yang sudah diverifikasi datanya. Kemudian yang berikutnya ada implicit code flow. Secara konsepnya sama seperti authorization code flow ya, stepnya pun sama, tapi yang menjadi catatannya adalah kalau implicit code flow ini akses tokennya itu langsung dikirimkan ke dalam URI response-nya. Jadi bukan ke dalam bodinya ya. Jadi untuk implicit code flow menjadi kurang secure dan di implicit code flow ini tidak support PKCE ya. Jadi PKCE ini biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi single page seperti React, Vue, kemudian Blazor WebAssembly atau yang lain. Jadi untuk implicit code flow ini menjadi kurang aman ya cara penggunaannya karena tadi akses tokennya itu dikirim ke dalam respon URI-nya. Kita lanjut ke demo ya. Oke, di sini kita menggunakan Visual Studio untuk IDE-nya.
kita bisa create new project di sini. Oke, new project-nya kita bisa pilih yang ASP.NET Core ya. ASP.NET Core Web, di sini contohnya saya akan menunjukkan menggunakan yang MVC ya. Jadi kita pilih di sini adalah model view controller. Next saja. Di sini kita akan berikan nama identity server. Saya biarkan saja. Kemudian next. Di sini kita pilih yang .NET 7. Kemudian untuk autentikasi tab-nya bisa kalian pilih yang non. Jadi kalian akan tambahkan nanti ya, untuk identitinya. Tapi di sini saya akan menunjukkan langsung dipilih saja identitinya. Jadi kita akan pilih untuk yang individual accounts. Jadi langsung tergenerate ya, ada login page-nya segala macam itu sudah tersedia di sana. Kalau kalian pilih non, kalian harus tambahkan manual untuk package-nya. Oke, di sini sudah terbentuk ya project-nya. Di sini kita bisa lihat ada controllernya, home controller, ada areanya di sini untuk area identity-nya, page-nya masih kosong ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dependensinya, kalau kalian itu pilih yang manual tadi, kalian harus menambahkan Microsoft ASP.NET Core Identity ya di sini. Oke, kalian bisa lihat ya di sini ada project yang udah terbuat. Nah, di sini harus ada ASP.NET Core Identity Framework, kemudian Identity UI, ada Identity Framework Core, ada tools-nya. Ini Entity Framework Core Tools itu untuk generate script. Di sini kita akan menggunakan standar ya SQL Server yang sudah terinstall di sini. Kalian bisa juga menggunakan database yang lain yang tersedia. Jadi bisa menggunakan Postgre, bisa menggunakan SQLite dan lainnya. Di sini kita tes dulu ya, apakah project yang kita buat ini berjalan. Kita jalankan di HTTPS ya. Berjalan dengan baik ya. Ini pada saat startup awal ya, belum ditambah-tambahkan. Nah, di sini karena saya ingin membuka atau menunjukkan space apa saja yang ada di dalam ASP.NET Core Identity. Jadi di sini saya akan menambahkan page-nya dengan cara scaffold dari identity ASP.NET Core Identity UI ini. Jadi caranya untuk scaffold yang identity tadi itu tinggal klik kanan ya, kemudian add, kemudian new scaffold item. Kemudian pilih di sini ada identity ya. Kalian pilih yang identity. Kenapa ini kita jalankan di pertama? Karena kadang-kadang ketika kita jalankan setelah menambahkan beberapa plugin itu kadang scaffold ini menjadi tidak bisa dikeluarkan page-nya. Kita contohkan ya. Jadi klik kanan tadi ada new scaffold, kemudian pilih di sini yang identity ya. Kita pilih di sini identity, kita klik add. Di sini ada prosesnya ya, scaffolding, installing NuGet package. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, ada banyak page-nya, ada status message, confirm email, login, with two factor, login yang biasa, logout, dan segala macam di sini. Saya akan gunakan semua. Jadi saya akan include semua page-nya. Ini berupa razor page ya. Jadi saya akan pilih semua. Untuk data konteksnya kalian bisa pilih yang sudah tersedia di sini di dalam folder data. Ini ada application table context. Ketika sudah selesai semua dipilih, atau kalian bisa pilih beberapa saja, ini klik tombol add. Kalian harus menunggu beberapa menit untuk proses generate kodenya. Oke, di sini sudah berhasil. Ini kita close saja. Kita akan lihat di dalam folder area di sini. Kemudian ada di dalam folder identity, ada folder page. Tadi masih kosong ya. Jadi yang ini baru terbentuk. Kemudian kita akan coba buka folder account-nya. Nah, di sini ada banyak page yang tadi kita checklist. Itu ada di dalam sini ya, di dalam folder account ini. Ada termasuk juga tadi kita checklist untuk yang manage account ya. Jadi ada page ya, email, enable authenticator, external login dan lain-lainnya. Oke, di sini akan terbentuk ya page. Di sini berupa razor page ya karena ASP.NET Identity-nya berupa razor page.
Oke, ini secara fungsi ini masih akan tetap berjalan normal seperti awal, tidak ada kendala di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan, atau membuat, identity server-nya menggunakan OpenID DICT. Kalian bisa, gunakan atau, cari di NuGet Package ya, klik kanan, add package, kemudian kalian bisa cari OpenID DICT. Nah, seperti ini ada OpenID DICT. Kalian bisa juga, lihat ya projeknya di sini, kita coba buka projeknya yang OpenID ini. Nah, ini ada di dalam GitHub ya, di GitHub OpenID DICT, kalian bisa cari saja di sini. Di sini juga ada beberapa dokumen-dokumennya yang bisa kalian baca. Ya, ini adalah situsnya, kalian juga bisa, akses untuk situsnya ya, di sini ada documentation dari OpenID DICT. Versi yang terbaru atau versi terakhir itu adalah versi 4 untuk, OpenID DICT-nya ini, dan dia sudah support dengan ASP.NET Core 7 dan .NET 7. Ya, ini sudah, versi yang terbaru adalah versi 4. Oke, kita lihat, sebentar di sini ya, dari situsnya, ada guide-nya, apa-apa saja yang, diperlukan. Nah, ini ada contohnya, cara penggunaannya kalian bisa lihat juga di sini. Kemudian untuk konfigurasinya, eee, ada beberapa konfigurasi yang harus kalian atur, nanti kita akan coba praktekkan ya, untuk konfigurasi-konfigurasi yang ada di sini. Kemudian ada untuk, integrasinya ya, bisa menggunakan Entity Framework atau Entity Framework Core. Karena di sini, .NET 7 jadi menggunakan Entity Framework Core ya, ini. Nanti kita akan juga coba contohkan dan ada juga sampel-sampelnya. Di sini ada banyak juga sampelnya di dalam GitHub ini, ya kalian bisa lihat. Kita akan kembalikan ke situsnya, kemudian, ke dalam, guide-nya ya. Oke, ini, cara-caranya. Yang perlu diperhatikan, karena nanti kita akan menggunakan Entity Framework Core, jadi kita harus, install dulu NuGet package-nya adalah Entity Framework Core. Kita lihat di sini belum ada Entity Framework Core, tapi yang sudah ada adalah, extended untuk SQL Server-nya, kemudian ada tools-nya untuk generate seperti, script-nya ya, migration script-nya. Ini kita coba cari dulu ya untuk yang Entity Framework ya. Oke, kita akan pilih yang ini ya, Microsoft Entity Framework Core karena menggunakan .NET 7 ya. Ini sudah support dari .NET 6 hingga .NET 7. Akan ada dependensi ke dalam abstraction, analyzer, memory, dependency injection, kemudian sama logging. Jadi kita install saja untuk yang Entity Framework Core-nya. Sudah berhasil, terupdate. Kita akan cek juga untuk library yang butuh update-nya. Ternyata ini ada update ASP.NET Core, Diagnostic, kita update saja, ya menggunakan yang terbaru. Oke, sudah terupdate semua. Kita akan kembali, cari untuk yang OpenID DICT ya, yang ini, kita install pluginnya. Kemudian selain itu, kita juga akan menginstall untuk OpenID DICT, ASP.NET Core, dan Entity Framework Core. ASP.NET Core, ini ya, OpenID DICT, ASP.NET Core, kita install juga. Kita akan gunakan juga untuk OpenID, DICT Entity Framework. Oke, ini kita pilih ya, untuk Entity Framework Core. Karena tidak, kita tadi akan menggunakan untuk, Entity Framework Core-nya dengan .NET 7 ya. Kita install di sini, selesai, terinstall. Jadi, untuk pluginnya sudah semua kita install ya, untuk, penggunaan dari, OpenID DICT-nya. Tadi yang pertama kita install untuk Entity Framework Core-nya, kemudian ada 3, library dari OpenID DICT. Kemudian ada OpenID DICT ASP.NET Core dan Entity Framework Core. Sampai di sini kalau kalian ingin, melakukan pengetesan, seharusnya masih, berjalan sesuai karena belum ada yang dirubah secara settingannya, hanya menambahkan library ya, dari NuGet Package. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan, eee
entity framework-nya dan OpenID DICT-nya ketika dia running, pertama kali. Jadi, yang perlu kita, lihat pertama kali adalah penggunaan dari DB konteksnya ini sudah sesuai menggunakan SQL Server. Kalau kalian ingin rubah menjadi Postgre tentu saja menggunakan, use npg SQL ya. Kemudian sini saya akan tambahkan lagi option-nya. Oke, di sini, cara penggunaannya untuk yang OpenID DICT ya. Jadi, eee, bisa, digunakan, agar bisa digunakan ya. Jadi kita harus, tambahkan untuk pengaturan dari, eee, OpenID DICT-nya. Jadi tadi kalau kalian ingin menggunakan database Postgre, kalian tinggal, ganti is npg SQL. Kemudian untuk connection string-nya saya tidak akan merubah ya. Jadi kalau untuk connection string kalian bisa, rubah di sini di default connection ini. Kalau kalian gunakan Postgre ya kalian tentu harus sesuaikan dengan database-nya. Di sini saya akan mencontohkan untuk, database lokal saja untuk ASP.NET Identity Server-nya ini. Kemudian kita kembali ke dalam program, .cs. Selain itu, selain kita akan mengatur use OpenID DICT ini, kita juga akan, menambahkan pengaturan lainnya, yaitu, pengaturan untuk, ASP.NET Identity-nya ya. Sini saya sudah punya potongan kodenya, saya akan coba copy paste saja ke dalam. Oke, di sini ada default identity-nya ya, tapi, saya akan memodified, identity-nya ini kan menjadi seperti ini. Oke, jadi untuk identity-nya saya akan panggil untuk, identity user-nya dan identity role-nya. Karena nanti akan dibutuhkan, untuk dependency injection di kelas yang lainnya. Jadi saya tambahkan di sini juga, default UI-nya, kemudian ada default token provider. Oke, kemudian, saya juga akan tambahkan, beberapa konfigurasi seperti, data protection dan identity option-nya. Sini kita jabarkan saja untuk ASP.NET Identity-nya ya. Jadi secara konfigurasi, ASP.NET Identity, token-nya itu akan, aktif selama 1 jam saja. Nanti kalau sudah lebih dari 1 jam dia akan expired. Kemudian ada pengaturan untuk identity option. Di sini, identity option ini juga bawaan dari ASP.NET Core ya. Kemudian ada pengaturan untuk claim-nya, claim type dan claim name, claim subject, claim role, claim email, itu adalah claim atau, static constant yang, disediakan oleh OpenID DICT. Jadi secara ASP.NET Identity-nya dia akan mendapatkan akses klaim apa saja. Di sini, sudah di-setup, kemudian ada, sending require confirm account true atau false, ini kalian bisa ganti dengan true. Kalian bisa juga baca-baca untuk, dokumentasinya. Kemudian, untuk settingan dari password-nya, di sini saya, langsung tentukan saja ya, apakah menggunakan digit, apakah menggunakan lowercase, non-alphanumeric, uppercase, dan, require length-nya, kemudian ada unique karakternya perlu atau tidak. Nah, selain itu kalian juga bisa, buat pengaturan ini ke dalam app setting ya, ke dalam konfigurasi setting-nya. Kalian bisa masukkan, kemudian akses menggunakan konfigurasinya ini ya. Jadi, kalian tinggal, panggil saja configuration get value berupa apa, propertinya boolean atau integer atau string, kemudian ada nama ke dalam app setting.json-nya. Oke, ini ada pengaturan logout juga, berapa menit gitu kan ya, berapa maksimal, gagalnya, itu juga bisa di-setting. Kemudian ada nama karakter yang diperbolehkan, dalam menulis, username, kemudian untuk emailnya unik atau tidak. Nah, ini adalah settingan, dari identity-nya ya. Kemudian saya juga akan, mendaftarkan konfigurasi untuk, aplikasi cookie-nya. Buatkan ya potongan kodenya untuk konfigurasi aplikasi cookie-nya, apakah dia HTTP only, apakah dia, expired, berapa lama expired-nya, kemudian ada login page-nya kemana. Jadi ketika ada yang, mengakses, page yang sudah terotorisasi, itu dia akan di-redirect ke halaman login. Kemudian akses denied-nya kemana, ada diarahkan ke page yang denied. Kemudian ada, sliding expiration-nya, apakah true atau false. Ini tadi adalah,
konfigurasi dari ASP.NET Identity-nya, pendaftaran dependency injection dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan setup untuk OpenID DSC-nya sendiri yang akan kita pakai. Di sini saya juga sudah membuat potongan kodenya. Untuk settingan OpenID-nya itu akan ditambahkan OpenID DSCT, kemudian diregister core komponennya. Jadi di sini ada pengaturan core komponen yang akan menjadikan project identity server ini, dia yang akan menjadikan menjadi sebuah identity server. Di sini telah menambahkan add OpenID DICT ke dalam dependency injection, dia itu harus di-setup add core ya dengan properti add core ini kalian bisa tambahkan menggunakan entity framework core atau tidak ya. Jadi di sini menggunakan entity framework core, jadi makanya tadi di awal tadi install terlebih dahulu untuk entity framework core-nya. Kemudian menggunakan database konteks yang mana. Jadi untuk pengaturan ini sebenarnya digunakan untuk nantinya berinteraksi dengan database yang akan digunakan. Apakah di memori, apakah di Postgre, ataukah di database yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah penambahan atau pendaftaran dari server komponennya. Server komponennya itu bisa kita lihat di sini ada otorisasi endpoint-nya, connect authorize, dan kemudian ada logout endpoint-nya, itu ada di connect/logout, kemudian ada connect token untuk mendapatkan mendapatkan tokennya, kemudian ada endpoint connect user info untuk mendapatkan user info dari yang login menggunakan akses tokennya, kemudian ada introspect. Nah, ini tadi yang dilakukan untuk pengecekan akses token yang dikirim oleh klien tadi ke dalam identity server. Itu ada di introspect. Kemudian ada connect verify. Nah, endpoint ini bisa kalian setup, bisa juga tidak. Jadi kalau kalian tidak setup itu bisa gunakan yang default-nya ya. Tapi tetap kalian harus lihat dokumentasinya di sini. Kemudian di sini scope yang harus ada atau harus dibawa dan harus disediakan juga oleh otorisasi server adalah scope email, scope profile, dan scope role. Scope-scope ini yang secara default harus ada ketika aplikasinya berjalan. Lalu ada ya pengaturan dari credential flow-nya. Jadi ada allow credential flow-nya, allow authorized code flow, allow refresh token. Nah, ini yang tadi di-mention di sebelumnya ada authorization flow untuk OpenID ini ya. Jadi ada code flow, ada user password code flow, kemudian ada authorization code, ada implicit gitu ya. Nah, itu kalian bisa setup di sini. Kemudian ada development enkripsi certificate. Nah, ini karena masih di development, jadi dipilih saja untuk yang add development encryption certificate. Kemudian ada pendaftaran registrasi untuk ASP.NET Core ke dalam server dari identity server atau OpenID DICT. Berikutnya kita akan meregister validasi dari OpenID DICT komponennya. Yang pertama adalah use local server ya. Kemudian ada use ASP.NET Core. Sebenarnya dua option ini adalah standar dari OpenID-nya. Kita nanti akan mendaftarkan atau meregister default client apa saja yang boleh mengakses atau bisa melakukan akses ke dalam identity server dan default usernya. Nanti kita akan setup di sini. Langkah selanjutnya kita akan coba terapkan dulu untuk autentikasinya ke dalam server ini ya. Jadi kita tambahkan untuk use authentication-nya kita letakkan di sini sebelum use authorization ya. Oke, ini sudah ditambahkan sehingga kita nanti bisa menggunakan use authentication-nya. Kemudian karena tadi kita menggunakan MVC ya, di sini tentunya ada map controller root-nya. Ini sudah secara default-nya ke home index.
Oke, kita, lanjutkan dengan penggunaan dari, Entity Framework Core-nya. Jadi nanti kita akan implementasikan untuk migrasi si IE4-nya ini ya. Kita cek dulu apakah, di sini sudah terbuat ASP.NET. Oke, di sini untuk yang ASP.NET-nya sudah, ada ya. Jadi kalian juga bisa modify untuk tabelnya atau skemanya yang akan kalian gunakan, itu juga bisa kalian modify. Bisa dicek di video-video saya sebelumnya cara modify entity framework. Jadi dengan mappingnya ke dalam tabel apa, itu kita bisa tentukan. Nah, di sini karena sudah ada bawaannya, kita tetap akan gunakan ini saja. Untuk ASP.NET Roles itu tabelnya tetap ASP.NET Role, ASP.NET User itu juga tabelnya. Kemudian di sini ada tabel ASP.NET Role Claim. Ya, di sini ada tabel-tabelnya. Yang belum ada itu adalah tabel dari OpenID-nya. Sehingga kita akan tambahkan migration script-nya untuk OpenID-nya. Caranya dengan membuka tools NuGet Package Manager Console. Default project-nya ditetapkan menjadi identity server ya. Kemudian startup-nya juga tetap di identity server. Kemudian ditambahkan script migrasinya itu dengan cara add migration. Nama migration script-nya saya di sini akan menggunakan create OpenID. Kemudian saya akan letakkan di dalam directory data migrations ya. Jadi tambahkan -o atau output, kemudian direktorinya, kemudian directory migration. Enter. Di sini kita menunggu prosesnya selesai, dia akan rebuild seperti biasa project-nya. Kemudian ketika setelah selesai rebuild project-nya, dia akan melakukan generate script untuk entity framework core-nya ya. Oke, di sini sudah, berhasil ya, tapi dengan ada warning-nya. Kita cek ini di dalam, migrasi yang kita buat tadi ya, create OpenID, ada pembuatan table OpenID application, table scope, kemudian authorizations, OpenID tokens, dan lainnya. Script-nya ini sudah, dibuatkan, kemudian kita akan jalankan nanti script-nya ini ke dalam sebuah database yang kita sudah setting di sini. Nanti database ini akan mengandung tabel-tabel yang kita sudah buat di dalam script-nya. Kemudian saya akan tambahkan caranya using scope services create scope context sama dengan scope service provider get required service. Untuk DB konteksnya adalah application DB context. Kemudian DB context database to migrate. Jadi kita cek lagi ada add identity-nya, kita gunakan identity user dan identity role-nya kita jabarkan. Jadi tidak menggunakan default identity ya. Oke, kemudian di sini saya akan menambahkan tadi authentication ya. Builder.services.add authentication. Settingan ini bisa kita coba untuk dijalankan. Apakah nanti akan terkait dengan database yang baru ya, dengan implementasi yang OpenID DST. Kita coba jalankan. Oke, aplikasinya masih berjalan dengan seperti sebelumnya. Kita akan coba cek database yang dibuatkan tadi. Ya, kita lihat lagi untuk MS SQL Local DB ya, ASP.NET Identity Server. Sini kita bisa lihat untuk database-nya dan tabelnya yang kita buat tadi apakah sudah termasuk dengan yang OpenID. Nah, di sini sudah terbentuk untuk database-nya. Oke, untuk database-nya sudah terbentuk ya, sudah dibuat dan sudah terbentuk. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuatkan controller untuk otorisasinya. Controller otorisasinya nanti akan digunakan untuk melakukan pengaksesan ke dalam authorization server ya. Jadi dari klien ataupun dari resource server itu bisa mengakses ke dalam identity servernya untuk melakukan pengecekan atau meminta akses token. Oke, kita stop terlebih dahulu, kemudian kita buatkan di sini controllernya karena kita tadi pakai MVC ya, model V controller. Di sini saya akan membuatkan directory yaitu
base-nya ya. Saya biasa menggunakan untuk, saya tempatkan untuk base web-nya. Oke, kita akan tambahkan di sini, pertama adalah directory web, kemudian directory untuk, base controller-nya. Karena, bisa saja nanti controller ini kita tambahkan untuk controller API. Jadi di sini saya pisahkan untuk controller-nya, khusus untuk yang web saya tempatkan di dalam directory yang web. Kemudian di directory base, saya juga akan, menambahkan base controller-nya ya. Jadi, kalian bisa tambahkan beberapa logger, properti yang bersifat umum dan bisa digunakan oleh controller lainnya. MVC controller kita pilih empty. Oke, kita buat di sini menjadi dynamic key-nya, kemudian kita buatkan properti iLogger ya. Di sini saya akan hanya tambahkan untuk, log saja. Oke, seperti ini untuk, base web controller-nya, jadi kalian bisa tambahkan saja, eee, properti ataupun, fungsi yang menjadi, main dari controller yang lainnya. Selanjutnya, saya akan tambahkan directory OpenID. Yang pertama adalah tambahkan controller authorization controller ya. Oke, itu kalian bisa, lihat juga untuk, caranya getting started di sini ya. Di sini ada caranya tadi yang saya sudah jelaskan, konfigurasi dari OpenID di ICT-nya, kemudian ditambahkan autentikasi, otorisasi, kemudian ada endpoint-nya. Untuk database-nya, sudah kita setup tadi ya. Kemudian untuk controller-nya di sini harus dibuatkan otorisasi controller-nya. Dan yang kedua adalah worker-nya ya. Nanti ini sebenarnya default worker atau default aplikasi yang, bisa melakukan otorisasi ke dalam identity server. Oke, yang pertama kita buat sebenarnya adalah otorisasi controller, ya karena kita tadi sudah, buat base-nya, kita akan buat controller lagi dengan, inherit dari base web controller-nya. Kita pilih MVC juga, empty, kemudian kita rubah namanya menjadi, authorization controller ya. Kita akan inherit dari base web controller, kemudian authorize authorization controller. Oke, kalian bisa panggil dari base web controller untuk lognya. Seperti ini cara pemanggilannya, logger.information, kemudian ada pesannya apa. Ya seperti ini ya. Jadi logger ini bisa kalian panggil di setiap controller yang memiliki dependensi dari base web controller. Oke, sekarang kita akan fokus ke dalam otorisasi controllernya. Di sini saya sudah, siapkan untuk controllernya. Oke, di sini kita, tambahkan OpenID library-nya ke dalam kelas ini gitu ya. Jadi ada OpenID abstraction, ada OpenID, server, kemudian untuk sign in manager dan user manager juga bisa kita tambahkan dari ASP.NET Core Identity. Oke, kemudian kita cek lagi di sini untuk get OpenID server request-nya, gunakan juga ya ASP.NET Core. Kemudian ada authentication, synchronous itu menggunakan ASP.NET Core Authentication. Untuk promogin ini, itu adalah abstraction dari OpenID. Kita tambahkan, kemudian string value ini, adalah primitif dari Microsoft Extensions, kita tambahkan juga. Kemudian untuk tulis asing ini adalah, custom ya, custom extension yang, nanti akan kita buat sini. Jadi dia akan merubah menjadi, list.
ya asalnya dari immutable array ya. Oke, claims identity kita gunakan library dari system_security.claims. Untuk token validation parameter kita panggil dari Microsoft Identity Model Tokens. Oke. Ini adalah extension nanti yang akan kita buat ya. Kita lewatkan dulu saat ini. Untuk authorization model itu juga kita akan buatkan nanti. Ini adalah extension juga. Sisanya tinggal extension ya. Yang kita akan customize sendiri. Oke. Selanjutnya karena di sini masih ada beberapa error, jadi kita akan buatkan dulu untuk extension-nya. Kita akan letakkan di dalam directory helpers ya. Add new folder helpers. Kemudian kita akan buatkan enumerable extensions di sini. Kemudian saya paste saja untuk kelasnya karena saya sudah buatkan ya sebelumnya. Sudah saya siapkan, jadi tinggal di sini adalah konversi dari enumerable extension menjadi list. Kemudian kita panggil di sini ya, auto tulis async-nya ini kita akan panggil using identity server.helpers. Oke, sudah tidak ada error di sini, kita akan cek lagi ada immutable array. Untuk immutable array itu menggunakan system collection immutable. Kemudian untuk yang form value required ini juga akan kita buatkan extension-nya. Namespace identity server helpers. Kemudian kita tambahkan immutable-nya. Using abstraction dan action constraints. Oke, di sini sudah tidak ada error ya. Jadi di sini ada penambahan property is valid for request. Jadi dia akan mengecek apakah requestnya itu valid ya berupa metodenya get atau ada head-nya, ada delete, ada trace-nya. Jadi kalau dia berupa get, head, delete, dan trace, dia ada return false. Kemudian ada kalau empty itu return false. Kemudian jika start request-nya itu berupa form URL encoded, ini juga akan return false. Selain itu, dia akan return request form-nya. Extension ini nanti kalian bisa copy saja. Jika sudah, kita akan kembali ke dalam authorization controller-nya dan kita akan sesuaikan di sini. Ya, ini sudah ada error di sini ya. Kemudian kita akan gunakan otorisasinya. Ini library yang dipakai di dalam kelas authorization controller. Oke, di sini ada satu lagi yang error ya. Kita akan coba buatkan dulu untuk authorization modelnya. Kita akan buatkan dan letakkan di dalam directory model. Saya akan membuat directory baru lagi, yaitu authorization ya. Kemudian saya akan menambahkan kelas di sini. Kemudian untuk propertinya sendiri kita akan gunakan application name di sini ya.
ada typo, kemudian ada ring scope. Oke, ini saya akan menambahkan display propertinya ya. Kemudian untuk yang bawah itu displaynya adalah scope. Oke, authorization view model sudah kita buat. Kita akan panggil ke dalam kelas authorization controller ya. Saya akan coba jelaskan sedikit di sini. Untuk authorization controller ini dia menggunakan OpenID dan menggunakan identity Microsoft ya, Microsoft ASP.NET Identity. Jadi di sini ada endpoint untuk authorize, dan ini biasanya endpoint yang pertama kali akan di-trigger dari klien, dari OpenID klien. Endpoint authorize ini bisa menerima metode get dan post. Isinya di sini sebenarnya untuk melakukan pengecekan dari request yang datang ya, apakah request yang datang tadi sesuai dengan validasi yang ditentukan. Kemudian jika sudah lolos validasinya, dia akan melakukan pengecekan apakah usernya yang dibawa itu adalah yang terdaftar. Kemudian untuk kliennya, client ID dan client secretnya itu sesuai dengan yang didaftarkan ke dalam identity server. Nah, setelah melakukan pengecekan kliennya tersebut, akan dicek juga mengenai consent type-nya. Jadi apakah dia bentuknya implicit, eksternal, eksplisit, atau yang lainnya. Nah, untuk case-nya ini adalah yang biasanya ke-hit dengan kondisi normal adalah kondisi dengan implicit, eksternal, dan eksplisit. Jadi ketika kondisinya terpenuhi, dia akan melakukan pengecekan untuk identitinya atau scope-nya. Apakah scope-nya itu sesuai dengan yang didaftarkan, seperti subjek, email, name, role, dan yang lainnya. Nah, setelah lolos dari pengecekan scope-nya, dia akan langsung diarahkan untuk otomatis sign in ke dalam aplikasinya, dan dia akan return nanti tokennya ya, akses token. Jadi untuk kasus ini, untuk endpoint ini dia sampai di posisi berhasil melakukan sign in ke dalam aplikasi. Kemudian nanti di controller atau di endpoint yang authorized ini kita akan buatkan satu view untuk dia nanti menginteraksikan dengan tampilannya ya. Jadi kalau kalian pernah lihat, jika kalian login menggunakan Google, itu ada consent form namanya untuk melakukan interaksi dengan user yang login, apakah diperbolehkan aplikasi tersebut melakukan atau mengakses data yang ada di dalam identity server. Oke, kita coba praktekkan saja untuk tampilannya. Tapi kita di sini tidak akan fokus ke dalam tampilan yang bagus, hanya tampilan standar. Yang penting
Di sini kita akan fokus ke dalam fungsinya ya. Oke, jadi kita, buatkan form karena di sini tadi menggunakan MVC, kita klik kanan saja di, endpoint-nya, kemudian pilih add view, kemudian, pilih yang reserve view empty atau reserve view yang ada isinya. Eee, kita pilih reserve view empty, kita klik add, kemudian, eee, di sini index HTML, eee, kita akan rubah menjadi authorized ya, kita kasih nama sesuai dengan yang controller tadi. Oke, ini, kosong ya. Kita tidak akan fokus, untuk tampilannya, jadi saya di sini, eee, hanya akan gunakan, tampilan standar saja. Oke, saya punya, snippet-nya di sini. Oke, eee, di sini saya, sudah, buatkan ya, contohnya. Di sini hanya, memunculkan, eee, paragraf, teks di sini ada, seperti pertanyaan ya, "Do you want to grant" application name-nya di sini apa, aplikasi namanya, to access your data, yaitu, berdasarkan scope yang di-entry ke dalam kliennya. Jadi nanti akan dimunculkan scope-scope-nya apa saja, apakah, diperbolehkan, dia akan, klik, submit, yes, kemudian kalau ditolak itu ada submit, deny. Oke, di sini untuk, posisinya submit, accept, dan submit, deny itu akan otomatis diarahkan ke endpoint yang ini, accept ya, accept and deny. Dua endpoint ini yang, akan ke-trigger ketika button yes dan button no-nya diklik. Oke, untuk, deny sudah pasti ditolak aksesnya atau forbidden, dengan status 403. Kemudian untuk, eee, disetujui untuk accept itu, bisa kita lihat di sini dia akan, mencari dan mendapatkan, eee, kliennya, akan mendapatkan, kliennya dan nanti akan merespons balik token-token yang, sudah di-define dan sesuai dengan scope yang sudah didaftarkan ke dalam identity server. Di sini, contohnya dia ada set scope-nya, kemudian dia ada, set authorized ID-nya, kemudian set destination-nya. Nah, set destination-nya ini dia, eee, bisa kita lihat ya di sini, dia akan melakukan pengecekan apakah, klaimnya itu sesuai dengan yang didaftarkan. Jadi, klaim atau scope yang dibawa dari klien apakah sesuai dengan yang didaftarkan di identity. Jika itu sesuai, maka, akan dimasukkan ke dalam akses token. Jika tidak sesuai, tidak akan dimasukkan ke dalam akses token. Oke, seperti ini. Kemudian ketika sudah, proses sudah selesai, dia, akan otomatis, langsung sign in atau masuk ke dalam sistem atau diperbolehkan untuk mengakses ke dalam sistem. Oke, seperti ini ya, penjelasannya. Jadi ada tiga tiga endpoint yang, harus dibuat, yaitu adalah, endpoint authorize, endpoint ketika button yes-nya diklik, kemudian ada endpoint ketika, deny-nya diklik.
Oke. Nah, eee, selanjutnya ada, logout. Jadi ketika logout dari aplikasi atau dari klien aplikasi, maka di identity server juga diharuskan untuk, logout. Karena untuk mencegah, ketika user mengganti, username yang lainnya atau dari user A ke user B, dan ketika user B melakukan login kembali, padahal, sudah user yang berbeda, tapi secara session itu masih terdaftar sebagai, user A di sini. Makanya harus dilakukan logout. Oke, dan untuk logout ini kita juga akan tambahkan, tampilannya. Eee, kita klik kanan, add view, pilih razor view, kemudian, eee, ini ada logout, kita buat namanya logout, oke. Saya juga tidak akan, fokus di tampilannya, jadi saya copy paste saja untuk, HTML-nya. Ya kalian, tentu bisa update ya untuk HTML, CSS-nya sesuai dengan, eee, template atau themes yang kalian inginkan. Oke, di sini sudah, dibuatkan, sebuah form ya. Jadi nanti akan, ada button untuk apakah yakin ingin melakukan sign out? Yes. Kalau yes, ya dia langsung, logout dari identity server. Sehingga session-nya, juga akan, dibersihkan dari identity server, gitu. Oke, kemudian, untuk otorisasi controller-nya, untuk yang logout sudah kita buatkan. Kemudian ada satu, endpoint, yaitu untuk, pertukaran akses token ya. Jadi, di sini endpoint-nya adalah connect token, dia akan memproduce, application JSON. Nah, endpoint ini nanti akan akses dari klien juga ya, dari, OpenID klien atau dari, Postman ya. Biasanya ada, dalam Postman itu juga seperti menggunakan OpenID klien. Jadi nanti akan otomatis, melakukan sign in lagi ketika, eee, expired, tokennya. Jadi ini bisa digunakan ketika tokennya sudah expired. Oke, eee, untuk otorisasi controller itu sudah, selesai dibuat, kita akan buatkan lagi untuk user profile, ya. Jadi untuk user profile, kita akan, buatkan controller-nya juga untuk klien dapat mengakses, user profile-nya, tanpa harus login lagi. Jadi cukup bawa akses token yang sudah, didapatkan di awal. Oke, kita, buat di sini new, MVC controller, kemudian, kita buat untuk, eee, user info ya, kita rubah dash web controller. Ini kita inherit dari base web controller, di sini user info controller. Kemudian, saya akan tambahkan, di sini sudah saya buatkan untuk kodenya.
kita akan menggunakan, user manager dari Binance Injection ya, gunakan identity user, teman-teman. Oke, kemudian, di sini saya paste saja apa yang sudah, saya siapkan. Oke, di sini ada controller untuk, handle user info ya. Di sini ada metodenya, ada atau bisa menerima metode get, dan metode post. Dia nanti akan memproduksi atau menghasilkan application JSON. Oke, di sini, untuk metode user info ini sebenarnya hanya menampilkan, eee, informasi dari user sesuai dengan scope yang didaftarkan atau klaim yang didaftarkan, dan yang digunakan oleh, klien aplikasi. Jadi, jika hanya menggunakan email ya dia nanti akan, eee, mengembalikan atau responnya akan menghasilkan email saja gitu. Jadi untuk yang phone dan role itu tidak akan dimunculkan. Tapi kalau, eee, scope-nya atau klaimnya didaftarkan semuanya nanti akan bisa dimunculkan Eee, sesuai dengan scope yang didaftarkan. Jadi kalian bisa melakukan kustomisasi juga nih di sini, ya. Jadi, bisa ditambahkan seperti, first name, last name, dan yang lain-lainnya. Oke, eee, sampai di sini kita sudah, bisa melakukan, eee, pengaturan untuk, identity server menggunakan OpenID. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba melakukan tes terlebih dahulu. Apakah bisa diakses, menggunakan Postman? Kita jalankan, oke. Ada satu hal yang, perlu saya tambahkan terlebih dahulu, yaitu adalah, eee, klien yang diperbolehkan untuk mengakses ke dalam identity server dan, default user-nya. Oke, eee, kita coba lihat dulu. Ya di sini masih jalan normal ya, tidak ada kendala. Kemudian, saya akan tambahkan terlebih dahulu dari sisi OpenID-nya ini, saya butuh, mendaftarkan aplikasi yang diperbolehkan untuk mengakses identity server. Jadi di sini, lebih secure ya. Oke, nanti kita akan daftarkan di program JS. Nah, sebelumnya itu kita akan buatkan kelas terlebih dahulu ya di dalam, eee, data ini saya buat direktori baru, kemudian, saya kasih nama reading. Oke, yang pertama saya akan tambahkan, eee kelas untuk worker-nya ya, atau untuk, aplikasinya. Oke, untuk kelas worker-nya, di sini karena akan berjalan nanti di background, ketika aplikasinya berjalan, saya akan tambahkan I hosted services di sini ya, kemudian implementasi interface-nya, ada start asing dan stop asing. Untuk, stop asingnya di sini saya akan, langsung return saja task complete. Oke,
Kemudian untuk, start asingnya, di sini, eee, tempat yang akan saya gunakan untuk mendaftarkan klien aplikasi, ya ada klien ID, klien secret, dan, lain-lainnya, eee, agar dia bisa melakukan atau bisa mendapatkan otorisasi dari identity server. Oke, di sini kita tambahkan saja, scope-nya dulu ya, kan akses dari scope. Oke, saya tambahkan dulu di sini konstruktornya. Saya akan gunakan, service provider ya. Oke, service provider ini sebenarnya sudah, secara default, akan terdaftar di dalam dependency injection, dari ASP.NET VC ya. Jadi kita tinggal gunakan saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan panggil service provider-nya, create scope, kemudian, manager scope dot service provider dot get white service dari, OpenID application ya. Oke, oke, sini ada. Oke, scope dan manajernya sudah, kita tambahkan, kita tampung. Kemudian, saya akan mendaftarkan klien, yaitu untuk Postman, agar nantinya bisa diakses oleh, Postman ya. Saya buatkan dulu region-nya. Oke, di sini saya akan define, kliennya. Kemudian akan melakukan cek, if manager find by client sync. Ini kita panggil yang Postman kliennya sama dengan null. Oke, karena, di sini ada sync, maka kita tambahkan await ya. Oke, kemudian kita akan, jika ini, tidak terdapat, klien untuk Postman klien ya, maka akan, kita daftarkan yang baru ya. Jadi caranya adalah dengan, eee, menggunakan manager.createAsync. Ini, di sini kita akan gunakan OpenID application descriptor ya. Ini agar kita bisa lebih, jelas untuk penjabarannya. Kita setup client ID-nya Postman client, client secret-nya, eee, sini, bisa bebas ya.
bisa berupa GUID atau bisa berupa string. Nah, di sini saya akan coba contohkan menggunakan string saja ya. Postman secret. Oke, kemudian consent type-nya yang akan dipilih itu adalah consent type dari eksplisit ya. Oke, sepertinya belum didaftarkan. Oke. Oops. Oke, kita gunakan OpenID consent-nya ya dari library yang OpenID abstraction. Consent types dot explicit. Kemudian ada parameter display name. Bebas, kalian bisa isi. Jadi saya akan isi dengan Postman UI application. Kemudian kita harus daftarkan redirect query-nya. New query. Oke, untuk Postman, redirect query-nya adalah ke dalam OAuth-nya Postman ya. .io OAuth postman.io v1 callback. Seperti ini ya, https OAuth pstmn.io v1 callback. Oke, seperti ini ya URI-nya untuk yang Postman. Tapi kalau kalian untuk menggunakan atau klien dengan URL sudah ada domainnya, itu kalian bisa sesuaikan dengan nama domain kalian. Atau jika itu menggunakan aplikasi localhost, ya tinggal dirubah menjadi localhost. Kemudian untuk permission-nya, di sini saya akan masukkan beberapa ya. Ada permissions, endpoint, authorization. Oke, ini kita tinggal tambahkan saja logout. Kemudian ada lagi token. Kemudian authorization code. Dia berupa grant type ya. Grant types-nya authorization code. Kemudian ada refresh token. Kemudian ada client credential. Oke, kemudian untuk response type-nya itu tadi berupa code ya. Code. Kemudian daftarkan untuk scope-nya atau klaimnya. Untuk klaimnya bisa kita gunakan permission.scope.email tentunya. Kemudian ada profile. Kemudian ada lagi role. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk property requirement ya. Oke.
applications.feature. Oke, di sini juga kita gunakan untuk PKCE ya, Proof Key for Code Exchange. Oke, untuk pendaftaran Postman ini sudah cukup di sini ya. Nanti kita akan coba dengan Postman. Selanjutnya kita akan daftarkan dari program.cs-nya, kita tambahkan saja di sini di bawah ya. Jadi builder.services.add hosted service, kelas yang kita buat tadi yaitu kelas worker ya. Oke, default klien yang bisa mempunyai akses ke dalam identity sudah kita tambahkan. Berikutnya adalah user-nya, user yang akan digunakan untuk login. User yang akan digunakan untuk login, kita buat default-nya saja, jadi kita tidak buat secara register ya. Oke, di sini saya sudah buatkan contohnya. Kita buat terlebih dahulu kelasnya, yaitu kelas untuk user seeding-nya. Oke, kita sudah pindahkan ya untuk pendaftaran default usernya. Jadi di sini ada untuk iHosted Start-nya dia akan membentuk role admin, role system admin, kemudian ada role basic user. Kita bisa lihat di sini untuk sheet sistem admin ya. Di sini pembuatan role untuk sistem admin. Kemudian ada pembuatan role untuk basic user. Kemudian ada pembuatan atau penambahan dari username-nya. Di sini ada sistem admin add broker ya. Oke. Kemudian saya juga sudah siapkan untuk static kelasnya ya. Nanti untuk username sama passwordnya. Ini ada role-nya, kemudian ada passwordnya. Oke. Setelah ini selesai dibuat, kita juga akan daftarkan ke dalam program.cs-nya. Kita panggil untuk user info controller, user info kelasnya tadi ya. User seed. Oke, user seed ini. Oke. Kita akan jalankan kembali apakah usernya tersebut sudah terbentuk dan klien atau workernya tadi sudah terdaftar di sini. Kita bisa cek di sini. Oke, sorry. Kita akan buka view data saja. Klik kanan view data. Di sini masih kita lihat masih kosong ya. Kita lihat di sini belum ada yang ditambahkan. Nah, kita akan coba ketika aplikasi dijalankan, apakah secara otomatis dapat
masuk ke dalam database untuk default user dan default dari, eee, client application-nya. Saya akan juga buka, Postman. Oke, di sini, masih berjalan normal ya, ada register dan login, ini sudah diarahkan ke dalam form login. Oke, kita akan cek lagi untuk datanya. Nah, di sini sudah ada Postman client dan, client ID, client secret-nya. Oke, saya akan buat, koleksi baru ya di sini. Kita akan kasih nama identity server. Oke, kalian bisa lihat di sini untuk, identity server ya, kita akan gunakan Postman untuk melakukan otorisasi ke dalam identity server. Nah, kita pilih di sini, tab otorisasinya, itu kita pilih yang OAuth 2, kemudian, pilih request header, kemudian untuk, token-nya, itu yang akan, kita butuhkan nanti untuk mengakses ke dalam. Nah, kemudian untuk configure token-nya, itu kita pilih yang with PKCE ya. Eee, oke, kemudian kita isi untuk client ID dan client secret-nya sesuai dengan yang, tadi kita daftarkan di dalam worker class-nya ya. Di sini ada client ID, kemudian ada client secret. Oke, untuk, token name-nya kita coba buatkan saja local identity, kemudian, fallback URL-nya kita samakan dengan callback yang sudah didaftarkan di sini ya. Authorize, menggunakan, browser, kemudian, eee, karena ini sudah jalan, jadi, kita akan akses, URL dari identity server ini ya. Di sini contohnya menggunakan localhost port 7077. Oke, agar lebih mudah kita akan buatkan sebenarnya environment dari, localhost. Kita akan buatkan, eee, localhost YouTube. Nah, di sini kita bisa tambahkan identity, address-nya, kasih nama, pilihnya, localhost 7077,
Oke, kemudian kita panggil di sini karena menggunakan localhost GT. Ini ada identity address. Kita lihat ya, diarahkan di localhost 7077. Kemudian slash connect authorize. Kemudian kita tambahkan untuk akses token URL-nya yaitu connect token. Kemudian untuk client ID, client secret-nya, jika kalian merasa ini harus secure, kalian juga bisa pindahkan ke dalam variabel, yang ada di environment. Oke, contohnya di sini saya akan contohkan ya. Client ID, kemudian ada client secret. Kita pindahkan client ID-nya ke sini, kemudian client secret-nya juga kita pindahkan. Lihat ya, client secret-nya di sini menggunakan double A. Oke. Ini kita save, kemudian kita akan rubah menjadi client ID dan secret. Oke, di sini saya ada typo client secret. Oke, kemudian untuk scope-nya yang harus kita daftarkan adalah OpenID, kemudian ada email, kemudian ada profile di sini. Oke, tiga ini sebagai default-nya ya. NS basic out header. Oke. Kita akan coba lakukan pengetesan apakah akan di-redirect ke Postman. Oke, di sini sudah lihat ya. Di sini ada ketika saya klik get new access token, dia akan diarahkan ke URL dari identity server. Oke, kita akan lihat lagi tadi default user yang sudah kita daftarkan, yaitu ada sysadmin@frogger.dev. Kita masukkan di sini, kemudian passwordnya itu juga kita sudah tambahkan. Oke, di sini berhasil ya. Kita lihat di sini tadi ada page dari otorisasi yang kita tadi tidak fokus ke dalam tampilannya, tapi kita fokus dalam fungsinya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua button di page authorization. Do you want to grant Postman UI application access to your data? Meliputi scope yang di-request-nya meliputi OpenID, email, dan profile. Nah, kata-kata ini bisa kalian ganti ya jika kalian memang sudah punya UI UX-nya. Oke, di sini kalau no itu pasti balik lagi. Saya harus ulang lagi. Tapi kalau untuk yes, dia akan otomatis mendapatkan akses token dan di-redirect kembali ke asal dari sumbernya. Kita klik open. Oke, lihat di sini. Nah, sekarang sudah komplit untuk otorisasi tokennya. Oke, di sini kita bisa use token and save. Oke, di sini kalian sudah bisa mendapatkan tokennya. Ya, kalian sudah bisa mendapatkan tokennya.
Oke. Sejauh ini berjalan lancar ya, dari Postman bisa melakukan akses, ke dalam identity server sebelum dia melakukan akses ke resource server. Oke, eee, sampai di sini sudah bisa melakukan, akses ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan buatkan, resource server, sehingga klien tadi akan melakukan akses ke dalam, resource server tadi. Tentunya kita bisa tentukan menggunakan, API di sini ya. Oke, kemudian di sini, package-nya sudah, eee, terinstall untuk, Swashbuckle ya. Jadi untuk Open API-nya, kita akan tes terlebih dahulu project ini, berjalan dengan normal dan bisa diakses. Di project ini biasanya sudah ada controller untuk weather forecast. Ini adalah controller normal dan, belum di, eee, otorisasi. Oke, di sini kita bisa lihat dan kita bisa tes. Ini, berhasil responnya 200 ya. Kita akan coba juga menggunakan Postman untuk, lebih jelasnya. Kita buat, new request, weather forecast. Oke, kalian bisa kelompokkan juga, ke dalam, directory ya. Jadi, add new folder, kalian bisa namakan misalkan di sini BFF, kemudian kalian bisa masukkan ke dalam folder tersebut. Ini tinggal di-drag saja, ini sudah masuk ke dalam, eee, directory BFF. Nah, untuk, otorisasinya, inherit from parent aja, jadi, kalian akan nanti menggunakan token yang sudah di-declare di sini. Oke, eee, selanjutnya kita akan, coba tes, di Postman ya. Di sini kita, input-kan saja, di sini weather forecast-nya. Oke, URL-nya localhost 7063 weather forecast. Untuk otorisasinya, tanpa menggunakan otorisasi, kemudian untuk header-nya, normal saja, kita akan langsung send, 200 hasilnya dan ini sudah ada result-nya. Oke, jadi, sudah bisa diakses hanya untuk, BFF-nya saja ya. Oke, kemudian, di langkah selanjutnya, kita akan, implementasikan introspect ke dalam service BFF ini agar ketika, dilakukan request ke controller weather forecast ini, dia akan melakukan pengecekan dulu apakah akses tokennya berasal dari identity server, yang sudah kita buat. Oke, eee, langkah selanjutnya kita akan menginstall, NuGet package menggunakan OpenID validation. Kita akan, cari, oke di sini ada update ya, kalian bisa update juga untuk, versi terbarunya, di-update saja. Oke, kita akan cari OpenID di ICT,
dot validation. Untuk validasinya adalah untuk validasi yang kita gunakan adalah validasi dari ASP.NET Core yang ini ya, kita install saja. Selain itu kita juga akan menginstall validasi dari sistem HTTP ya, sistem net HTTP. Kita install. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah dua library dari OpenID validation. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan coba tambahkan konfigurasinya dan daftarkan ke dalam dependency injection. Yang pertama kita akan mendaftarkan autentikasinya. Kemudian ada menambahkan otorisasinya ya. Oke, saya akan tambahkan di sini welder services authentication dengan option default authentication scheme ya. Saya akan menggunakan autentikasi scheme-nya itu berasal dari OpenID ya. Jadi saya akan gunakan plugin OpenID di ICT Validation ASP.NET Core Default. Oke, di sini tidak ada. Untuk default scheme-nya saya akan gunakan dari OpenID ya. OpenID di ICT yang sudah kita install sebelumnya. Sini tambahkan dulu untuk pemanggilannya. Untuk default skemanya yang akan kita gunakan adalah OpenID ICT Validation ASP.NET Core. Authentication scheme. Kemudian ada options default skemanya. Schema.
Oke, untuk default challenge scheme-nya juga kita gunakan yang sama ya. Oke, setelah itu kita tambahkan untuk penambahan authorization-nya. Oke, kurang titik koma. Tambahkan builder dot services dot add authentication dan authorization. Kita biarkan default saja. Kemudian untuk OpenID-nya yang akan kita jadikan sebagai introspect-nya, kalian harus tambahkan untuk pengaturan validasinya. Nah, nanti akan kita tambahkan juga di dalam identity servernya sebagai klien yang boleh mengakses ke dalam identity server. Oke, tahap berikutnya di sini saya akan buatkan region terlebih dahulu ya. ID, tambahkan services-nya, OpenID DSCT. Kali ini bukan sebagai core-nya ya, tapi sebagai klien untuk validasinya. Jadi di sini tambahkan add validation. Kemudian kita set issuer-nya atau asal dari URL untuk identity servernya. Oke, di sini mungkin kita bisa lihat untuk yang tadi ya, lokasi URL dari identity servernya ada di 7077. Kita set di sini 7077. Kemudian kita setup juga audiensnya. Audiens ini nanti yang akan kita samakan dengan client ID yang akan kita daftarkan di dalam identity server. Di sini saya akan gunakan resource BFF. Kemudian ada options untuk use introspect. Karena akan kita jadikan introspect ya. Kemudian ada set client ID. Itu kita samakan dengan yang ini ya. Dengan yang audiensnya. Kemudian juga ada set client secret. Akan gunakan client secretnya adalah resource BFF secret dengan E1 ya. Ini. Oke, kemudian ada register system.net HTTP integrasi. Jadi kita tinggal tambahkan saja use system.net HTTP. Kemudian ada juga options untuk use ASP.NET Core ya. Oke. Untuk OpenID-nya sudah kita install. Sudah kita setup juga. Kemudian untuk penggunaannya kita tambahkan di sini ya, ada use authorization. Sebelum use authorization kita akan tambahkan use authentication. Use authentication. Titik koma. Oke. Nah,
Langkah selanjutnya, kita akan register ke dalam identity server worker-nya ya. Jadi kita akan tambahkan di sini di dalam, eee, worker, karena di sini yang ada hanya Postman, saya akan tambahkan di sini, kita copy paste saja untuk, BFF ya. Kita samakan dengan yang, sebelumnya ya, resource BFF dan resource BFF secret. Oke. Client ID-nya adalah resource, BFF, kemudian client secret-nya adalah resource BFF secret, display name-nya kita ganti ya, source BFF, kemudian ini tetap eksplisit. Oke. Oke, selanjutnya kita akan, daftarkan, resource, introspect ini ke dalam identity server ya, karena kita belum memiliki, front end-nya atau user interface untuk melakukan perubahan atau penambahan dari klien yang boleh mengaksesnya, kita tambahkan di sini ke dalam worker terlebih dahulu ya. Oke, karena dia bentuknya adalah introspect, maka, agak berbeda dengan yang kita buat di sebelumnya, yaitu Postman ya. Nah, kita buat untuk introspect, saya buatkan dulu untuk, region-nya BFF, kemudian if find by client ID sync, dia berupa, resource BFF di sini ya, sama dengan nol, maka, akan, bentuk baru ya, atau daftarkan ID di ICT application descriptor. ID di ICT. Oke, daftarkan client ID-nya adalah, resource server, kemudian, client secret-nya adalah, resource BFF secret. Kemudian untuk permission-nya tentunya ini adalah, introspect ya.
Langsung kita daftarkan saja. Sini create async descriptor. Oke, untuk introspek, kita akan lakukan mapping juga ke dalam scope-nya. Oke, jadi ketika ingin mendaftarkan klien sebagai introspek, kalian juga harus mendaftarkannya sebagai scope-nya. Oke, kita tambahkan di sini for scope manager sama dengan scope dot service provider get required service dari OpenID DICT scope manager. Kita akan cek apakah scope manajernya ini ada sudah ada atau belum. Find by name sync. Untuk resource BFF-nya, dan jika ini adalah null sama dengan null gitu ya, maka kita akan insert ke dalam database. Scope manager create sync new OpenID DICT scope description scope descriptor. Untuk display name-nya kita kasih nama AFF API access ya. Kemudian display name-nya ini kalian bisa isi juga dengan yang kalian inginkan ya. Karena ini adalah list, jadi display names-nya ini bisa kalian menggunakan culture info ya. Jadi bisa menggunakan beberapa bahasa. Di sini akan saya gunakan untuk is culture info get culture info. Di sini bisa untuk ID atau English gitu ya. Sini saya akan coba contohkan dengan yang ID. Oke. Seperti ini ya, string ID strip ID besar sama dengan BFF API. Kemudian untuk nama introspek-nya di sini ada, kita akan buatkan API BFF. Nah, nama ini yang nantinya akan selalu dibawa ya ke dalam scope-nya. Apakah nanti memiliki akses atau tidak. Lalu untuk API BFF ini akan kita mappingkan ke dalam database, yaitu akan kita koneksikan ke dalam resource BFF. Cara penggunaannya seperti ini, resources, kemudian string dari nama client ID-nya, yaitu resource BFF ini. Jadi ketika ada klien yang melakukan akses menggunakan scope API BFF, dia nanti akan dibaca ke dalam mappingan yang resource BFF, sehingga dia bisa mengakses ke dalam resource BFF ini.
Oke, sampai di sini, kita akan coba tes untuk, BFF-nya. Kemudian setelah itu kita tambahkan terlebih dahulu ya di sini ya, authorize, sehingga nanti tidak bisa diakses dari luar kecuali dia harus membawa akses token-nya. Kita tes. Oke, kita lihat di sini akan kita tes. Dia harusnya tidak bisa diakses karena dia tidak membawa token di sini. Dan ini harusnya juga tidak bisa diakses. Oke. Karena identity servernya tidak jalan, ini kayaknya akan menyebabkan error ya 500. Jadi kita akan jalankan juga untuk identity servernya sehingga ada 2 project yang akan berjalan. Kita stop dulu, kemudian properties, multiple startup project. Kita akan jalankan keduanya ya, BFF dan identity server. Mulai menjalankan. Oke, ada 2 project yang berjalan ya, identity server dengan BFF-nya. Kita akan coba akses dari Postman terlebih dahulu. Di sini akan menghasilkan unauthorized atau 401 ya. Kalau kalian lihat di sini. Karena dia tidak membawa token ya. Biar tokennya tidak dibawa. Nah, gimana caranya? Kita akan lakukan autorisasi terlebih dahulu dengan cara login. Oke, di sini akses tokennya. Saya akan delete dulu semuanya ya. Oke, kita lakukan lagi login di cara yang sebelumnya. Get new access token di sini. Kemudian dia akan ke redirect. Oke, kita login dengan password yang sudah kita buat sebelumnya. Login saja. Dan akses ya. Nah, kita akan menggunakan token yang ini ya. Dan kita gunakan token ini. Kemudian untuk karena kita di dalam Postman ini request-nya di dalam directory BFF, jadi pastikan di dalam directory BFF ini menggunakan autorisasi dari parent-nya. Kemudian di request-nya juga pastikan autorisasinya inherit dari parent-nya. Sehingga nanti di sini akan keluar autorisasinya sebagai header berupa bearer dan tokennya. Seperti ini ya. Oke, kita akan coba kembali. Apakah masih gagal? Ya, di sini masih gagal ya, masih unauthorized. Kita akan lihat di sini invalid token, specific token doesn't contain any audience.
Oke, eee, untuk, scope-nya itu kita harus tambahkan di sini ya, sesuai dengan yang kita, eee, buat tadi di sesi worker-nya, itu ada API BFF. Nah, ini yang akan kita tambahkan ke dalam scope-nya, seperti ini ya. Eee, Kemudian kita juga akan, register ulang, oke, client ID tidak, diizinkan menggunakan spesifik scope. Oke, ketika error ini terjadi, berarti scope-nya itu, scope yang tadi kita tambahkan atau API BFF tadi belum didaftarkan ke dalam, Postman. Oke, kita cancel saja di sini. Kemudian di, identity server worker, kalian tambahkan, permission-nya di sini ya, atau kalian bisa edit ke dalam database. Oke, di sini saya tambahkan untuk, permission-nya itu akan menggunakan, eee, graphic scope ya. Oke, kemudian API BFF. Nah, di sini karena, eee, Postman-nya sudah terbentuk ya, lebih baik ini kita delete dulu ya. Oke, ini coba kita copy. Oke, kalau dia ada, kita delete dulu untuk kliennya, kemudian jika kosong, kita akan buatkan yang baru. Kita akan tes di sini. Oke, sudah. Kita akan tes lagi. Sepertinya terjadi error ya untuk proses penghapusannya. With manager, find by client ID. Oke. Berarti kita harus keluarkan ini. Postman. Oke, jika postman-nya ini tidak sama dengan null, jika tidak sama dengan null, maka akan di-delete adalah postman-nya ya. Oke, ini ya cara menghapusnya. Jadi kalian cari dulu untuk
kliennya, kemudian kalian baru hapus kliennya. Oke, kita coba jalankan lagi. Seharusnya tidak akan terjadi masalah untuk proses penghapusan klien ID yang sebelumnya. Oke, proses penghapusannya tidak terjadi masalah, tetapi ada error jika penambahan dari resource servernya ya, atau mapping dari resource backlive-nya. Kita akan cek di sini untuk proses pendaftarannya. Manager, client, create, sudah berhasil create resource backlive-nya ya. Proses permasalahannya ada di mappingan. Oke. Akan lihat lagi untuk mappingannya, kenapa masih gagal ya. Get required service, open ID scope manager, kemudian oke, yang di sini salah ya. Harusnya saya gunakan namanya adalah API BFF ya. Oke, ini kesalahannya. Name resource. Ya. Kita jalankan lagi. Ya, berhasil ya. Jalan, kemudian kita akses lagi. Di sini menggunakan tokennya. Masih 401. Oke. Karena tadi masih belum melakukan request menggunakan yang scope yang API BFF ya. Oke, di sini kita get new token lagi, login lagi. Yes. Open. Proses. Kemudian yang kita akan gunakan yang ini, jadi yang atas akan kita delete. Terus token kita save. Kemudian kita ke method untuk yang get bidder forecast-nya menggunakan bidder token send. Nah, di sini sudah berhasil ya, statusnya 200 dan sudah mendapatkan responsnya. Jadi kalau dilihat di sini sudah berhasil dari klien Postman bisa mengakses ke dalam resource server. Seperti ini cara penggunaan dari OpenID di ICT sebagai identity server dan sebagai single sign-on sudah berhasil kita lakukan. Sekian video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. That's all the video. Thanks for watching. Like and share the video. Don't forget to click the subscribe and the bell button.